Masalahnya sekarang, apakah nasab Balawi masuk dalam wilayah iman atau wilayah kajian? Balawi pengennya nasab mereka itu dimasukkan dalam wilayah iman. Tidak usah diverifikasi, tidak usah diteliti, percayai saja bahwa nasab kami sahih. Pertanyaannya, apakah mereka itu membuat agama baru atau tidak? Rabita Alawiyah menjawab saya dengan nomor resmi. Ini kemampuan Rabita Alawiyah untuk menjawab tesis saya. Pertama kali itu mereka menggunakan 2 kitab palsu. Ini saya bacakan. Rabita Alawiyah mengeluarkan surat resmi melalui maktab daiminya. Judulnya Jawaban Terhadap Masalah Tidak Adanya Nama Ubaidillah. Jadi kalau Rabita Alawiyah disebut oleh para mukimat tidak menjawab, salah. Rabita Alawiyah sudah menjawab, tapi jawabannya dengan kitab palsu. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi berhaplogrup J1, di seberang sana ada yang mengaku keturunan Nabi yang berhaplogrup G, gatel, maka salah satunya pasti palsu. Seperti misalnya kan sekarang ini kaum Balawi, haplogrupnya G. Asraf-asraf yang asli, haplogrupnya J1. Kalau ada 2 kebenaran yang berhadapan, klaim kebenaran berhadapan 2, maka satunya itu pasti bukan kebenaran. Jadi kalau kita harus menerima Bang Rizik, Bang Bahar, dan Bang Taufik Segaf, maka otomatis kita akan menolak keturunan Nabi yang asli itu. Karena di dalam kaidah usul fikih, hakikat itu tidak bisa bertentangan dengan hakikat yang lain. Sebuah kebenaran tidak mungkin berhadapan dengan kebenaran. Kalau ada 2 kebenaran yang berhadapan, klaim kebenaran berhadapan 2, maka satunya itu pasti bukan kebenaran. Karena menurut ahli DNA, kromosom Y itu diwariskan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, terus tidak akan pernah berubah dalam jangka waktu tertentu, sampai kemudian kita membutuhkan penanda baru saking banyaknya sebuah haplogrup misalnya. Seperti dari Nabi Adam kan YDNA Adam, kemudian bercabang karena kita harus mengidentifikasi sebuah kelompok keluarga, maka ada yang namanya haplogrup B. Tetapi haplogrup A-nya itu masih tetap ada di situ. Jadi tidak bisa haplogrup B itu sepi dari haplogrup A di dalam tubuhnya. Kemudian dari B ribuan tahun misalnya 100.000 tahun bercabang lagi untuk mengidentifikasi cabang ini agar bisa untuk dibedakan dengan induknya, maka dibentuklah haplogrup C. Begitu selanjutnya. Tetapi di dalam haplogrup C itu B-nya ada di dalam tubuhnya, yang A-nya itu ada dalam tubuhnya. Tetapi ada penanda tertentu berdasarkan tahun terjadinya percabangan itu yang menjadikan mustahil, misalnya antara orang yang masih berhaplogrup B itu adalah merupakan sepupu daripada haplogrup C dalam masa tertentu sebelum terjadinya percabangan itu. Seperti misalnya kan sekarang ini kaum Balawi haplogrupnya G. Asraf-asraf yang asli haplogrupnya J1. Pertemuan antara haplogrup J ini dengan haplogrup G itu di 45.000 tahun yang silam. Nah, 40.000 tahun yang silam itu artinya mereka satu kakek. Antara G dan J itu satu kakek di 45.000 tahun yang silam. Nah, kalau yang mengaku bersepupu 1.000 tahun yang lalu, yang satu haplogrupnya J, yang satu haplogrupnya G, ini mustahil.
karena pertemuan antara J dan G itu harus 45.000 tahun yang silam. Jadi kakek yang ke sekian ratus itu baru mereka bertemu satu kakek. Karena seluruh manusia di alam dunia ini berasal dari satu kakek, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian terjadi bottleneck sampai Nabi Nuh menurut tradisi historis Islam. Karena di dalam tradisi historis Islam, manusia yang hari ini hidup itu semuanya dari keturunan Nabi Nuh. Ada yang dari Sam, ada yang dari Yafet, dan lainnya. Nah, kemudian bercabang lagi. Ya, Balawi itu walaupun bagaimana saudaranya Kang Mas Rifki. Bertemu satu kakek, mungkin itu di Nabi Nuh alaihi salam. Kalau saya mungkin beda. Ya Imat curang ini ya. Rasa gimana gitu kalau harus jadi sepupunya Bang Rizik dan Bang Bahar gitu. Ya dibilang saudaranya Mbak Alawi itu merasa harus ini ya, bersuci dengan pasir 7 kali nih. Iya, cuma walaupun gimana, ini adalah fakta historis, fakta syar'i bahwa Kang Mas Rifki adalah sepupu jauh daripada Bang Rizik, daripada Bang Bahar Sumet. Dan ini adalah fakta historis dan fakta genetik yang tidak bisa dibantah. Kapankah itu terjadi satu kakek itu? Yaitu sekitar bertemu dengan G itu GHIJ itu satu kakeknya itu 45.000 tahun. Jadi fakta-fakta historis yang secara sains ini ditemukan ya karena dibantu oleh hasil tes DNA umat manusia hari ini membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Saya sebagai orang yang menerima ilmu pengetahuan itu lebih memilih untuk menjadikan DNA itu yang dihasilkan oleh para ahlinya tentang jarak-jarak genetik antara setiap haplogroup yang ada hari ini itu sebagai sebuah kebenaran yang paling mendekati kesahihan daripada berdasarkan riwayat-riwayat yang Nabi sendiri pun itu tidak menganjurkan kita untuk menerima riwayat-riwayat itu dari para ahli-ahli nasab. Bahkan Nabi pernah mengatakan kadziban nasabun. Para ahli nasab itu telah berdusta. Dan setelah saya teliti bahwa para sejarawan yang menulis nama-nama silsilah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki sumber primer, tidak memiliki kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Ibnu Katsir yang telah mengurut silsilah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ke dalam bilangan tertentu sehingga dengan itu kemudian sebagian orang mengambil sebuah asumsi bahwa antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam itu hanya ada sekitar 8.000 tahun, itu tidak sesuai dengan fakta genetik yang ditemukan oleh para ahli DNA. Walaupun itu tidak ada contemporary record misalnya, kalau itu disebutkan oleh Nabi Muhammad secara wahyu, bahwa beliau binanu sampai ke Nabi Adam, maka baru itu berarti syar'an. Telah terikat itu secara syar'i, tetapi tidak ada. Apakah agama memberikan keterangan semacam itu secara qat'i? Ternyata tidak. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan idza balagha nasabi ila adnana fantahu. Kalau kalian itu mengurut nasabku sudah sampai kepada Adnan, maka berhentilah. Artinya
Nabi Muhammad, silsilah beliau dari mulai Adnan sampai Nabi Ibrahim yang tercatat hari ini melalui kitab-kitab ahli nasab itu tidak dapat dinyatakan sebagai sahih. Begitu pula silsilah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang tercatat di sebagian kitab-kitab sejarah itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya terjadi berbagai macam riwayat yang berbeda-beda. Dalam Ibnu Ishaq, dalam Tobari itu berbeda. Dari Adnan bin Udad misalnya. Dari Adnan bin Udad sampai ke Nabi Ibrahim ada yang hanya mencatat 5 nama saja. Sementara di dalam riwayat yang lain itu ada sampai 40 nama. Ini membuktikan adanya tidak konsistennya riwayat tentang berapa sebenarnya jarak antara Nabi Muhammad kepada Nabi Adam dilihat dari konteks waktu ataupun konteks nama-nama silsilah yang ada di antara rentang Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Ini tidak ada yang qat'i. Bahkan Nabi pernah mengatakan kadziban nasabun. Para ahli nasab itu telah berdusta. Yang menyebut nama dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu berdusta. Yang menyebut nama Nabi Muhammad sampai ke Adnan, terus dari Adnan ke Ibrahim, Ibrahim sampai ke Nabi Adam, itu juga berdusta. Ini menurut sebuah riwayat yang ada di dalam epistemologi Islam yang kita bisa baca dalam riwayat-riwayat. Nah, oleh karena itu signifikansi DNA di dalam bagaimana mengurut sejarah ini harus betul dipertimbangkan. Nah, terutama yang masih hari ini kita bisa pelajari secara qat'i daripada silsilah-silsilah yang terkait dengan Nabi Muhammad misalnya. Sampai ke Adnan itu qat'i. Karena apa? Karena itu Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Nah, kemudian bahwa Nabi Muhammad turun Ibrahim itu qat'i. Itu ada di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah bahwa orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dilalahnya qat'i. Nah, berarti itu hukumnya qat'i. Walaupun qat'inya itu terbilang sebagai qat'i khafi. Yang kemarin kita pernah ulas badihi jali dan badihi khafi. Nah, tentang riwayat bahwa Nabi Muhammad adalah turunan dari Ibrahim itu qat'i. Qat'inya itu qat'i yang khafi. Kenapa qat'i khafi? Ya karena qat'inya juga dilambari iman. Awalnya kan ujungnya iman. Karena ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Masalahnya sekarang, apakah nasab Balawi masuk dalam wilayah iman atau wilayah kajian? Balawi pengennya nasab mereka itu dimasukkan dalam wilayah iman. Tidak usah diverifikasi, tidak usah diteliti, percayai saja bahwa nasab kami sahih. Pertanyaannya, apakah mereka itu membuat agama baru atau tidak? Kalau mereka membuat agama baru, silahkan namanya agama Balawi. Kibin-kibin itu sebagai anggotanya yang memeluk agama Balawi untuk mempercayai bahwa nasab mereka sahih tanpa verifikasi karena itu wilayahnya wilayah iman. Sementara dalam ajaran kita, Nabi besar Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam, tidak ada sebuah ajaran yang menyatakan sebuah klaim itu wajib diimani tanpa diverifikasi. Bahkan para ulama-ulama kita seperti Ibnu Hajar mengatakan yang bagi likuli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabis syarifi wa dhabti. Bahwa setiap orang harus memiliki kepedulian terhadap nasabnya Nabi Muhammad SAW dan memeriksanya. Hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak bisa untuk bernasab kepada Nabi Muhammad orang-orang yang sebenarnya bukan
keturunan Nabi Muhammad. Ini masalahnya di situ. Apakah dia ini masalah iman ataukah hanya masalah klaim? Kalau masalah klaim yang memerlukan eviden, bukti, maka tunjukkan buktinya. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Bahkan saya ada masih sebuah bukti bahwa mereka ini tidak mempunyai data apapun, Kang Mas. Jadi ini ada pada tahun 2022, Rabita Alawiyah menjawab saya ketika sudah mulai menyebar tesis saya bahwa Ubaidillah tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Rabita Alawiyah mengeluarkan surat resmi melalui maktab daiminya. Judulnya Jawaban Terhadap Masalah Tidak Adanya Nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di kitab As-Sajarah Al-Mubarakah nomor 180 garis miring MD strip RA garis miring 11 garis miring 2022. Jadi ini dikeluarkan tahun 2022 tanggal 8 November. Sedangkan tesis saya itu keluar 13 Oktober. Jadi keluar tesis saya dipublish di nahdlatululum.com itu 13 Oktober. Sebulan setelahnya, belum sebulan. Sekitar 20 hari kurang ya. 18 hari setelahnya Rabita Alawiyah mengeluarkan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabitah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fahrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah, abad ke-6 Hijriah, adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran pada ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti satu kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Ini kan nulisnya aja salah dia ini. 433 Hijriah abad ke-4. Tadi 606 abad ke-6 ini kan. Pada halaman 46 dan 52 beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq An-Naqib, yaitu Ahmad dan anak keturunannya. Nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Ini kitab ini bohong, ini enggak ada ini kitab Bahrul Ansab tahun 433 Hijriah ini enggak ada. Adanya Bahrul Ansab abad ke-10 Hijriah. Kemudian yang kedua, kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam. Ini Abnaul Imam lagi mereka kan. Al-Hasan wal Husain. Yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi, yang dikenal dengan Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah, abad ke-4. Harusnya abad ke-5 kan. Pada halaman 167 sampai 169 beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Semoga tulisan ini dapat menjawab masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Atas perhatiannya dan
pemahamannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 November 2022. Hormat kami Maktab Daimi Robita Alawiyah, Ahmad Muhammad Alatas, Ketua, dan M. Bagir Al-Haddad, Sekretaris. Ini kemampuan Robita Alawiyah. Untuk menjawab tesis saya, pertama kali itu mereka menggunakan 2 kitab palsu. Satu kitab yang tidak ada, yaitu kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh orang yang katanya wafat 433 Hijriah, ini enggak ada. Yang kedua kitab Abnaul Imam yang dikatakan dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim. Padahal ini dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail tahun 1440 Hijriah. Baru 2 tahun yang lalu pengarangnya ini wafat. Abnaul Imam fi Misra Wasam. Nah, ini ditandatangani langsung. Jadi kalau Robita Alawiyah disebut oleh para mukimat tidak menjawab, salah. Robita Alawiyah sudah menjawab, tapi jawabannya dengan kitab palsu. Pertama kitab Bahrul Ansab yang katanya pengarangnya wafat 433, ini tidak ada. Kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh orang yang katanya wafat 433. Yang kedua kitab Abdul Imam fi Misra Wasam yang katanya dikarang oleh Abu Muammar Yahya. Ini kitab bukan ditulis oleh Abu Muammar Yahya, tapi ditulis oleh Yusuf Jamul Lail. Orangnya baru meninggal 2 tahun yang lalu dari hari ini. Jadi kemampuannya Robita Alawiyah seperti itu. Pertama, kitabnya kitab manhul ya. Kitab manhul itu kitab Abnaul Imam itu artinya kitab yang ditulis hari ini. Kemudian kitab ini diatribusikan kepada orang yang ada di masa lalu. Dalam ilmu sejarah disebut pseudo-epigrafa. Jadi sering terjadi di dalam tradisi Yudeo-Kristiani, kitab-kitab yang diatributkan kepada orang-orang di masa lalu, sebenarnya kitab itu dikarang oleh pendeta-pendeta di hari ini. Dan itu telah diteliti banyak sekali itu dalam tradisi Yudeo-Kristiani, kitab-kitab pseudo-epigrafa, yaitu kitab manhulun, kitabun manhul di dalam tradisi sejarah Islam. Dan itu tidak hanya terjadi di Nasab Balawi, terjadi juga di Nasab Wali Songo. Usaha-usaha kolonial untuk membelokkan sejarah Wali Songo, di antara salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan membuat manuskrip yang diangkat tahunkan manuskrip tua, tetapi ditulisnya hari ini. Seperti terjadinya peristiwa sejarah Gotra Sawala yang sangat terkenal, katanya itu terjadi pada tahun 1769 di Cirebon, yang menulis sebuah hasil pertemuan sejarah atau para ahli sejarawan yang menulis sebuah buku namanya Negara Kertabumi. Di dalam buku itu dicatat diantaranya bahwa nasab Sunan Gunung Jati itu ke Ubaidillah. Ternyata setelah diteliti oleh para filolog dari Universitas Indonesia, Negara Kertabumi ini ditulis sekitar 1960. Jadi kertasnya juga yang kelihatan kertas tua itu ternyata ditulis di atas kertas Manila, yaitu kertas yang diproduksi tahun 1960-an. Itu terverifikasi. Dan kemarin saya mendapatkan sebuah klarifikasi dari pengurus sejarah di Kanoman. Seorang pangeran menghubungi saya bahwa
kita sudah bongkar-bongkar manuskrip-manuskrip keraton, di antaranya ditemukan tulisan Pangeran Wangsakerta, tetapi jenis tulisannya tidak sama dengan tulisan Pangeran Wangsakerta yang ditemukan tahun 1960 itu. Saya tanya, Kang Elang, kan kalau Cirebon panggilnya Elang. Elang itu pangeran. Panggilan sayangnya Elang. Kang Elang, itu masalah nasab di dalam manuskrip yang ditemukan di Cirebon itu, tulisan dari Pangeran Wangsakerta, apakah Sunan Gunung Jati sama dengan yang ada di negara Kertabumi? Oh tidak. Kalau yang ada di negara Kertabumi itu jelas palsu. Sosok Pangeran Wangsakerta itu historis. Dia memang seorang cendekiawan di Cirebon, seorang pangeran yang diangkat sebagai salah seorang yang dijadikan pencatat cendekiawan di Keraton Cirebon. Sementara para saudaranya diangkat oleh Sultan Tirtayasa sebagai Sultan Kanoman, Sultan Kasepuhan. Tetapi dia tidak diangkat menjadi sultan oleh Sultan Tirtayasa. Waktu itu kan ada 3 anak Sultan Cirebon yang ditahan oleh Mataram. Kemudian atas diplomasi daripada Banten, diutuslah utusan untuk menjemput 3 anak Sultan Cirebon. Nah, karena atas nama tanda tangan persahabatan antara Banten dan Mataram, maka Mataram kemudian menyerahkan 3 pangeran ini kepada Banten dengan syarat dibawanya ke Banten. Betul lah, kemudian dibawa ke Banten. Di Banten kemudian diangkat 3-3-nya, dilantiknya di Banten juga. Kamu sebagai Sultan Kanoman, kamu sebagai Sultan Kasepuhan, kamu sebagai pencatat cendekiawannya. Itulah Pangeran Wangsakerta itu. Nah, setelah dibagi demikian, kemudian mereka pergi ke Cirebon. Dan sampai sekarang inilah kita kenal adanya Sultan Kanoman, Sultan Kasepuhan, begitu. Dan hari ini data-datanya sudah dibuka bahwa Pangeran Wangsakerta tulisan tangannya tidak sama dengan negara Kertabumi yang versi kolonial itu. Kata saya, apakah saya bisa melihat? Bisa, Kiai. Tulisannya kata saya tulisan Jawa. Bukan. Kalau tulisan Jawa kan saya ini pernah belajar tulisan Jawa. Saya panggil dari Yogyakarta, ahli huruf Jawa, kemudian saya dan santri-santri saya itu belajar tulisan Jawa. Tapi ternyata tulisan Arya Wangsakara itu tulisan Cirebon. Jadi telah mengalami inovasi dari tulisan Jawa. Jadi tidak, namanya aksara Rikasara. Aksara Rikasara Cirebonan. Rikasara Cirebon. Aksara Rikasara Cirebonan. Nah, ini mungkin kita bisa perlihatkan kepada para pemirsa. Ini jenis tulisannya. Apa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, nah ya itu. Ya, terlihat. Nah, inilah tulisan Rikasara menurut Elang itu. Dan ini sudah dilihat, sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Ditemukan juga. Baru ya berarti ya? Baru. Ditemukan juga beberapa manuskrip yang enak dibaca. Kalau sudah manuskripnya kayak begini, yang tulisan Arab Pegon ini enak, ini kiai-kiai bisa baca semua ini. Jadi dalam tradisi Cirebon Banten itu ada 2 tulisan. Yang pertama adalah tulisan
Jawa, yang kedua dan Sunda, yang kedua adalah tulisan pegon. Jadi 3 lah. Jawa, Sunda, dan pegon. Pegon itu Arab dengan bahasa Jawa. Kalau di Cirebon itu tambah 1, yaitu Rikasara, yaitu aksara yang khusus diinovasi oleh para cendekiawan di Cirebon. Karena Cirebon itu ilmu pengetahuan sastra itu lebih hebat daripada di Banten. Kalau di Banten tuh lebih ke fikihnya. Kalau di Cirebon itu ke sufi. Dari dulu itu begitu. Raja Cirebon tuh sufi-sufi, keramat-keramat. Pakainya. Nah, kalau di Banten para sultannya fikih dan sufi itu beriring. Jadi 50 fikih, 50 sufi. Kalau di Atau Cirebon itu 100 fikih, 100 sufi, Kiai. ya bisa begitu. Hebat ini. Ya. Saya senang ini sama Kang Mas Rifki ini. Jadi 100 fikih dan 100 tasawuf. Ya. Dan kalau kita lihat tasawuf yang peninggalan di Keraton Banten itu tasawufnya tingkat tinggi semua, Kang Mas. Bukan Kemarin itu Balawi, misal Kiai. nggak ada. Bukan tasawuf Balawi. Nggak ada tasawuf Balawi itu nggak main di Banten itu. Kemudian sudah. Ya, baik. Apakah ada lagi yang mau disampaikan oleh Yai Mat? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa nasab Ba'lawi yang sudah dalam konteks genetik itu mustahil dibangun hari ini berdasarkan narasi syuhra dan istifadhah. Nah, syuhra dan istifadhah itu adalah dalam sistem hukum Amerika dikenal dengan hearsay. Hearsay itu kabar angin. Dalam sistem hukum kita juga itu dikenal dengan istilah testimonium de audito. Jadi testimonium de audito itu adalah kabar angin ketika kita tidak bisa mendapatkan saksi atau bukti akan sebuah masalah hukum yang sedang kita tangani. Maka para hakim itu ketika ketiadaan saksi dan bukti dalam satu masalah itu bisa juga mengambil testimonium de audito ini untuk dijadikan sebagai landasan sementara walaupun sangat lemah kedudukannya di dalam kesaksian. Surah istifadhah itu di dalam pengadilan itu biasa digunakan untuk wakaf yang sudah ratusan tahun. Jadi wakaf tanah yang ratusan tahun tidak diketahui siapa yang mewakafkan, tidak diketahui siapa nazir awalnya, tidak ada saksi. Tetapi surah istifadhah menurut testimonium de audito masyarakat menyebutnya itu tanah wakaf, maka itu bisa kemudian pihak pengadilan menetapkan bahwa tanah itu tanah wakaf. Tetapi ketika nanti ada bukti yang kuat yang menyatakan sebaliknya bahwa tanah itu misalnya adalah tanah warisan dari sebuah kerajaan atau kesultanan yang masih memiliki ahli waris, maka testimonium de audito itu gugur. Begitu pula hearsay evidence yang dikenal dalam sistem hukum Amerika itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sangat ringan dan kekuatannya sangat lemah sekali. Nah, begitu pula lah di dalam ilmu nasab bahwa kabar angin yang selama ini kita dengar bahwa kaum Habib ini adalah turunan Nabi, itu sekarang sudah gugur kabar angin itu, istifadhah itu, karena adanya bukti-bukti yang menolaknya. Pertama adalah mereka nasabnya batal secara syar'i, secara ilmu syara' itu mereka batal
karena tidak adanya nama mereka ditulis di dalam ilmu nasab, di dalam kitab nasab maksudnya, juga di dalam sejarah. Nah, kemudian yang kedua, hasil tes DNA dari para syarif-syarif keturunan Nabi yang valid, yang secara syara, yaitu secara ilmu nasab dan sejarah terverifikasi, nasab mereka itu adalah nasab yang asli dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti nasab kaum Qatadah, kaum Ras, dan kaum Sulaimaniyah. Maka setiap hasil tes DNA yang berbeda dengan para syarif-syarif yang asli ini, maka itu bisa dinyatakan sebagai nasab yang dukhala, nasab yang lusaka, atau disebut juga dengan nasab susupan. Dengan nasab susupan. Nah, kita di sini ada beberapa sampel daftar klan keturunan Nabi Muhammad SAW yang terkonfirmasi hasil uji tes DNA sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang sah. A. Klan Al-Hashimi, keluarga kerajaan Yordan. Keluarga Al-Hashimi Yordania adalah keluarga kerajaan Yordania yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan bin Ali melalui Musa al-Jun. Silsilah keluarga ini melalui Qatadah bin Idris, leluhur Bani Qatadah, dan Bani Aun, keluarga para syarif di Makkah. Setelah diadakan tes DNA, ternyata tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka positif sebagai keturunan Ibrahim dan Quraisy karena memiliki haplogrup C1 dan subklat CL859. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Bani Hashim karena mempunyai tanda genetik subklat FGC 8703+. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib karena memiliki subklat FGC 10500. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Hasan bin Ali melalui Musa al-Jun karena memiliki subklat FGC 9581. Mereka juga terbukti merupakan keturunan Qatadah bin Idris karena mempunyai subklat JFGC 9583. Subklat keluarga Al-Hashimi Yordan berada pada JFGC 9585 yang juga dimiliki oleh keluarga Syarif Aunur Rafiq dan keluarga Abu Numai yang merupakan keluarga para syarif di Mekah yang memerintah kota Mekah selama ribuan tahun, yang merupakan keturunan Qatadah bin Idris sama dengan Al-Hashimi Yordan. Setelah dilakukan perbandingan antara keluarga Al-Hashimi Yordan dengan 44 keturunan Qatadah bin Idris Makkah, DNA mereka identik. Dengan demikian, klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terverifikasi secara ilmiah. Ini keluarga Yordan yang hari ini ada Raja Abdullah II yang memerintah kerajaan Yordan. Ini beliau memang baru 3 generasi ada di Yordania, tetapi sebelumnya leluhur mereka penguasa selama 200 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Dan sebelumnya keluarga mereka, sepupunya itu adalah penguasa di Mekah selama kurang lebih 1200 tahun. Jadi dari tahun 400 Hijriah kemudian sampai abad 10 itu 600 tahun. Kemudian ada kekosongan dari keluarga ini. Pada tahun 1200 itu kembali keluarga mereka naik lagi sampai 1400, yaitu tepatnya 1925. Kemudian terjadi dinamika politik di Timur Tengah, akhirnya keluarga Raja Yordan ini kemudian pindah ke Yordania. Dan dari 600 tambah 200, 800 tahun, yang 1200 itu Bani Ras yang ada di Yaman. Ini keturunan Hasan bin Ali juga, di sini ada, yaitu kalau Bani Qatadah Makkah ini, yang B ini sama dengan keluarga Raja Yordan.
Kita bacakan saja. B. Klan Bani Qatadah Mekah. Klan Bani Qatadah Mekah adalah keluarga para syarif penguasa Makkah dari tahun 1200 Hijriah sampai hancurnya Al-Utsmaniyah tahun 1925. Hari ini mereka tinggal di Saudi Arabia dengan konsentrasi di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Wadi Fatimah, Riyadh, Al-Aqsa, Al-Lid Selatan, Al-Qasim, Al-Iflaj, Buraidah, Duba, At-Taif, Turabah, Al-Karmah, Wadi Kia, Wadi Lih, Tihama, Jazan, dan Najran. Cabang-cabang keluarga mereka hari ini adalah Al-Awan, Al-Ajlan, Al-Haris, Al-Ibrahim, Al-Hasan, Al-Abu Numay, Al-Baraki, Al-Barakat, Al-Bisr, Al-Ta'arah, Al-Ja'far, Al-Juwaris, Al-Hamid, Al-Hudayfa, Al-Hamad, Al-Khumaid, dan Al-Hazim. Ini keluarga-keluarga ini J1 semua dengan subklat Sayyidina Ali yang terverifikasi 10500. Jadi kalau keluarga-keluarga besar para syarif-syarif yang ada di Mekah ini kemudian kita terima sebagai sebuah klan yang kedua tersahih di dunia setelah Ar-Razi, maka otomatis kita harus menolak Bang Rizik Syihab sebagai turunan Nabi, itu Bang Mas Rifki. Ya, klan Balawi itu bukan turunan Nabi. Jadi jangan lagi diyakini sebagai turunan Nabi, karena dengan kita meyakini mereka turunan Nabi, maka dengan itu kita menafikan otomatis para turunan Nabi yang asli. Karena haplogrup mereka G itu berbeda dengan haplogrup DNA turunan Nabi yang asli yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Taif, yang ada di Irak, yang ada di Mesir, kota Manfalut, yang ada di Syam, yang ada di Lebanon, yang ada di Ras, di Yaman. Kalau kita menerima Balawi sebagai turunan Nabi dengan haplogrup G, maka otomatis kita menolak turunan Nabi yang asli sebagai turunan Nabi. Atau naudzubillah kita mengqadzaf Siti Fatimah atau perempuan-perempuan suci dari keluarga beliau di bawahnya itu melakukan hubungan bukan hanya dengan satu laki-laki. Naudzubillah, summa naudzubillah dzalik. Maka para kiai, ini konsekuensi yang akan yang harus terjadi dalam sebuah kesimpulan ilmiah. Karena al-haqiqatu la tusadimul haqiqah, kebenaran tidak mungkin berhadapan dengan kebenaran. Jika dua klaim kebenaran berhadapan, berlawanan, maka salah satu pasti itu ada yang bukan kebenaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.